Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ibu harapkan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, berikut ini masih dalam materi bilangan berpangkat ya. Dan ini insya Allah adalah materi terakhir. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan ulangan harian. Oke, sebelum kita belajar ya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang akan Ibu jabarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah ya. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran untuk bilangan berpangkat kali ini adalah nanti kalian ke depannya itu bisa menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian dan perpangkatan, ya, kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan, dan kemudian menyederhanakan bentuk akar. Baiklah, kita mulai saja ya untuk materi yang pertama, operasi aljabar pada pengakaran. Nah, yang A itu adalah penjumlahan dan pengurangan pada pengakaran. Pada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar selalu berlaku sifat sebagai berikut ya. Jadi A akar C ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali akar C ya. Atau ya untuk yang negatif ya pengurangannya ya, A akar C dikurang B akar C sama dengan dalam kurung A dikurang B dikali akar C. Baiklah, kita lihat ya ini untuk contohnya. Nomor 1, sederhanakanlah pengakaran berikut. Oke, untuk jawaban yang A itu kita lihat ya, 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 itu sama dengan dipisahkan ya, yang depannya tadi 5 ditambah 2 dalam kurung akar 3. Jadi 5 tambah 2 itu adalah 7, maka jawabannya adalah 7 akar 3. Yang B juga seperti itu ya, 7 akar N ditambah 6 akar N sama dengan dalam kurung 7 ditambah 6 dikali akar N. Maka jawabannya 13 akar N. Selanjutnya yang C juga seperti itu ya, K akar 6 ditambah K akar 6 artinya dalam kurung K ditambah K dikali akar 6, maka jawabannya adalah 2K akar 6. Untuk contoh yang kedua, ini untuk yang pengurangan ya. Tuliskan dalam bentuk sederhana pengurangan berikut ini. Untuk jawaban yang A ya, sama halnya ya, 8 akar 3 dikurang 7 akar 3 sama dengan dalam kurung 8 dikurang 7 dikali akar 3. Maka jawabannya sama dengan 1 akar 3. 1 dikali akar 3 jawabannya adalah akar 3. Yang B juga seperti itu ya. X akar Y dikurang X akar Y. X dikurang X itu 0, maka 0 akar Y, 0 dikali akar Y adalah 0 ya. Maka yang D juga 4D akar Y dikurang D akar Y sama dengan 4D dikurang D dikali akar Y ya, 4D dikurang D adalah 3D akar Y. Nah, selanjutnya perkalian dan pembagian pada pengakaran. Pada perkalian berlaku sifat, perhatikan ya, yang ada tanda orange itu di dalam kotak itu artinya rumus dan bentuk. A akar P dikali B akar Q sama dengan AB akar PQ. Ya, lihat itu, yang di dalam kurung dia menyatu akar P dan akar Q. Pada pembagian berlaku sifat, A akar P dibagi B akar Q sama dengan A per B dikali akar P dibagi Q ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk contoh ya, perhatikan contohnya 2 akar 5 dikali 4 akar 6. Jawabannya adalah ya 2 dikali 4 yaitu ya, 2-nya disatuin dikali akar 5 dikali 6. Maka jawabannya sama dengan 8 akar 30. Nah, kalau akar 30 itu tidak bisa kita akarkan lagi, berarti itu bentuk sederhananya. Yang B juga seperti itu ya. Tuh, 13 akar 27 dikali 5 akar 3 sama dengan 13 kali 5 ya dalam kurung ya dikali akar 27 kali 3. Itu jawabannya. Untuk yang C ini ya, 2
akar 11 kali 9, akar 11 ya. Jadi 2 kali 9 dalam kurung ya, akar 11 kali 11. Nah, di situ 18 dikali akar 121. Akar 121 adalah 11. Makanya 18 kali 11 sama dengan 198. Ya, kalau bisa kita akarkan, kita akarkan. Nah, perhatikan ini ya, untuk yang nomor soal yang 2B ini harus kalian jawab merupakan soal nomor 1 dari Ibu ya. Tentukanlah hasil dari A. Kita coba jawab yang A ya, 28 akar 15 dibagi 4 akar 3. Oke, jadi begini ya, 28 per 4 dikali akar 15 per 3 ya, 28 per 4 itu berapa, 15 per 3 itu berapa. Nah, untuk soal yang B, 9 akar 24 dibagi 15 akar 6 itu adalah berapa? Itu merupakan soal nomor 1. Sekali lagi, ini merupakan soal nomor 1 yang wajib kalian jawab. Oke, selanjutnya merasionalkan bentuk pecahan. Oke, kita merasionalkan bentuk ya. Untuk C per A tambah akar B, dan untuk C per A dikurang akar B ya, maka ya perlu diingat bahwa akar B dikali akar B sama dengan akar B kuadrat, yaitu B ya. Awal video pertama kali ya itu sudah Ibu ajarkan ya. Jadi selanjutnya, nah akar C per akar C itu sama dengan 1 ya. Kemudian A ditambah akar C per A ditambah akar C itu juga 1 hasilnya ya. Kemudian A dikurang akar C per A dikurang akar C itu juga 1 ya. Nah, ini wajib kalian ingat, wajib kalian catat. Dalam kurung X ditambah Y dikali dalam kurung X dikurang Y itu sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ya. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan untuk contoh. Rasionalkanlah bentuk akar berikut. Yang A, 1 per akar 15 ya. Yang B, 5 per akar 3. Yang C itu akar 7 per akar 12. Oke, untuk jawaban yang A kita lihat itu ya, 1 per akar 15 sama dengan 1 per akar 15 dikali akar 15 per akar 15. Maka sama dengan akar 15 per akar 15 pangkat 2. Jadi jawabannya akar 15 per 15. Ya, untuk yang B seperti itu, 5 per akar 3 sama dengan 5 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka jawabannya adalah 5 akar 3 per 3. Yang C juga seperti itu ya. Oke, kita masuk lagi ke contoh berikutnya. Rasionalkan bentuk berikut ini. Untuk yang A, 2 per 3 ditambah akar 5. Untuk yang B adalah soal yang kedua yang wajib kalian jawab. Sekali lagi, yang B adalah soal nomor 2 yang wajib kalian jawab. Oke, kita jawab yang 2A ya. 2 per 3 ditambah akar 5. Maka jawabannya 2 per 3 ditambah akar 5 dikali, kebalikannya ya, dikali 3 dikurang akar 5, dikalikan penyebutnya tetapi tandanya diubah ya, dikali 3 dikurang akar 5 per 3 dikurang akar 5. Nah, itu ya, dikalikan kebalikannya. Oke, kemudian kita faktorkan ya, 2 dalam kurung 3 dikurang akar 5 per 3 pangkat 2 dikurang dalam kurung akar 5 pangkat 2. Maka jawabannya ya, 6 dikurang 2 akar 5 per 4. Nah, maka ya 2 per 3 ditambah akar 5 itu adalah 6 dikurang 2 akar 5 per 4. Untuk yang nomor soal 2B silakan kalian jawab ya. Selanjutnya, baiklah, Ibu perkaya dengan contoh yang nomor 3, rasionalkanlah. Untuk soal yang A itu akan Ibu kerjakan, dan untuk soal yang B itu adalah soal nomor 3 yang wajib kalian jawab ya. Kita jawab ya soal yang nomor
3A tadi, 1/2 dikurang akar 3 itu sama dengan 1/2 dikurang akar 3 ya. Kita kalikan dengan penyebutnya, tapi tanda negatifnya diubah menjadi positif ya, kebalikannya. Tuh, perhatikan ya di situ. Maka jawabannya itu 1 dikali ya, kita kalikan ya. 1 dikali 2 ditambah akar 3 per 2 pangkat 2, positif dikali negatif, hasilnya negatif. 2 pangkat 2 dikurang akar 3 pangkat 2. Maka kita dapat 2 ditambah akar 3 per 4 dikurang 3 sama dengan 2 ditambah akar 3 per 1 sama dengan 2 ditambah akar 3. Jadi 1/2 dikurang akar 3 itu sama dengan 2 ditambah akar 3. Yap. Nah, selanjutnya soal yang nomor 3B ini adalah soal yang wajib kalian jawab. Akar 2/6 dikurang akar 14 adalah berapa? Ini adalah soal yang nomor 3. Masuk pada kesimpulan. C per akar B sama dengan C akar B per B. Jadi contohnya misalnya 2 per akar 3. Maka jawabannya adalah 2 akar 3 per 3. Kemudian C per A ditambah akar B itu sama dengan A dikali C dikurang C akar B per A kuadrat dikurang B. Kemudian C per A dikurang akar B sama dengan A kali C ditambah C akar B per A kuadrat dikurang B. Ya, jadi ini wajib kalian catat. Nanti akan ada soal-soal yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pangkat pecahan. Perhatikan contohnya. Ya. 2 akar 3 pangkat 4 sama dengan 2 akar 81. Ya. Jadi kalau 2 akar itu artinya sama dengan akar. Ya. Akar 81 sama dengan 9. Hal ini bisa kita selesaikan dengan cara, tuh perhatikan ya, 2 akar 2 ya, itu 2 akar ya, mohon maaf itu 2 akar, dan di dalam itunya itu adalah 3 pangkat 4. Jadi 4/2, 3 pangkat 4/2. Pangkat 4/2 itu sama dengan 2, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, dari contoh di atas bisa kita pahami ya, bahwa 2 akar A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per 2 ya. Tuh. Dan N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per M. Ya, itu ya. Ini yang wajib kalian hafalkan ya. Nah, N akar A pangkat 1 sama dengan N akar A sama dengan A ya. Pangkat 1 per M. Kita masuk ke contoh, hitunglah 2 akar 2 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ubahlah pengakaran berikut menjadi bentuk perpangkatan. Yang A itu ya, kita jawab ya, 3 akar 7 pangkat 6 ya, sama dengan 7 pangkat 6 per 3 sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 40. Untuk yang B, 3 akar 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 atau 3 akar 5 pangkat 2 sama dengan 3 akar 25 sama dengan 25 pangkat 1 per 3. Yang C, 5 akar 8 sama dengan 8 pangkat 1 per 5. Oke, yang nomor 3 ya, ubahlah bentuk perpangkatan berikut menjadi pengakaran. Sekali lagi, soal nomor 3C adalah soal yang harus kalian kerjakan dan merupakan soal terakhir. Ini merupakan soal nomor 4. Oke, kita coba jawab yang nomor 3A. 5 pangkat 3 per 4 itu sama dengan 4 akar 5 pangkat 3 ya. 10 pangkat 7 per 6 sama dengan 6 akar 10 pangkat 7. Dan yang C, 15 pangkat 0,4 silahkan kalian kerjakan. Ini merupakan soal nomor 4. Dengan terlebih dahulu mengubah ke bentuk pengakaran, hitunglah hasil dari A
49 pangkat 1 per 2. Kita coba jawab ya. 49 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar 49 sama dengan 7. Yang B, 8 pangkat 2 per 3. Ini artinya 3 akar 8 pangkat 2. Ya, artinya 3 akar 64. Yaitu 4. Karena 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Ya, ini cara lainnya ada di sini. Silahkan kalian lihat ya, mana yang menurut kalian lebih mudah di situ. Baiklah, ini juga merupakan contoh soal. Dengan mengubah pengakaran ke bentuk perpangkatan, hitunglah hasil dari yang A ya, 12 akar 2 pangkat 48. Nah, langsung saja 2 pangkat 48 dibagi 12 sama dengan 2 pangkat 4 atau sama dengan 16. Yang B, 8 akar 10 pangkat 24, maka ya 10 pangkat, iya betul, 24 per 8. Maka 10 pangkat 3 sama dengan 1000 gitu. Contoh lainnya, hitunglah hasil dari akar ya. Akar dari akar 81. Nah, kita lihat ini. Akar dari akar ya. Jadi akar dari 81 adalah akar 9 karena ada tanda akarnya 2 kali ya. Dan akar 9 sama dengan 3 atau akar dari akar 81. Nah, seperti itu ya. 2 akar ya. 2 di dalam akar di dalam akar. Maka 3 pangkat 4 dikali pangkat 1 per 2 dikali pangkat 1 per 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikali pangkat 1 per 4 ya. Maka 3 pangkat 1 sama dengan 3 ya, itu ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. K akar M akar N akar P pangkat R itu hasilnya sama dengan dalam kurung P pangkat R ya, berpangkat lagi dengan 1 per K dikali 1 per M dikali 1 per N ya. Nah, ini ada contoh ya. Ini ya, 3 akar. Nah, kalau di dalamnya itu tidak ada, itu artinya angka 2 ya. 3 akar, 2 akar, 4 akar 5 pangkat 18 dikali 5 pangkat 6. Maka, nah itu tadi ya, kita lihat ya, kalau tidak ada tanda di dalamnya itu artinya 2 ya. Maka 5 pangkat 24 ya, dalam kurung berpangkat lagi dengan 1 per 3 dikali 1 per 2 dikali 1 per 4. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 24 berpangkat 1 per 24 sama dengan 5 pangkat 1 karena 24 dibagi 24 sama dengan 1. Ini ada contoh lagi ya. Tentukanlah nilai X dari. Oke, kita coba jawab yang nomor 1. 8 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3, ingat ya, 8 itu merupakan 2 pangkat 3 yang dikalikan dengan X. Jadi 2 pangkat 3 dikali pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Tuh, perhatikan yang bertanda biru ya. Jadi 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 3 karena pangkatnya sudah sama ya. Jadi yang bilangan di depannya kita sisihkan dulu. Maka 3X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 ya. Baiklah, untuk penyelesaian yang nomor 5B, 5 pangkat X sama dengan 3 akar 25. Nah, kalian harus tahu nih, 3 akar 25 itu merupakan 3 akar 5 pangkat 2 ya. Tuh ya, maka 5X sama dengan 5 pangkat 2 berpangkat lagi 1 per 3 ya. Jadi 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Maka persamaannya X sama dengan 2 per 3. Yang C, akar 7 pangkat 4X dikurang 8 sama dengan 7 pangkat X ya. Maka 7 berpangkat 4X dikurang 8 dikali 1 per 2 sama dengan 7 pangkat X. Yang biru kita ambil ya, 4X dikurang 8 dikali setengah sama dengan X. Maka 2X dikurang 4 sama dengan X ya, setengahnya dikalikan ke dalam ya, setengah dikali 4 dapatnya 2, setengah dikali 8 dapatnya negatif 4. Nah, itu maka 2X dikurang X sama dengan 4. Ingat, ini pelajaran aljabar waktu kalian kelas 7 ya.
Oke, maka jawabannya X sama dengan. Oke, ini ada contoh lagi yang D ya. Di sini kalian bisa simak itu caranya penyelesaiannya ya. Seperti apa? Benarnya sangat mudah ya. Oke. Nah, kesimpulannya, jika A pangkat X sama dengan A pangkat P, maka X sama dengan P. Ya, dari contoh yang tadi kita bisa ambil kesimpulan, jika A pangkat X sama dengan A pangkat P, maka X sama dengan P. Ya, ingat sampailah kita di akhir materi ya. Baiklah, Ibu akan mereview dulu satu materi apa yang kalian pelajari hari ini. Kedua, manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi tersebut? Ketiga, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Yang keempat, apa saja yang kamu lakukan untuk belajar menjadi lebih baik? Yang kelima, menurut kamu apakah metode belajarnya mudah diikuti? Ya, oke, terima kasih banyak untuk waktunya semuanya. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan soalnya yang 4 soal tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.